Dan alhamdulillah bocorannya sih selama 10 bulan nulis di Vizo itu sekitar 16 ribuan lah, Bang. Hmm. Baru 16 ribuan 16 apa ini? ribu. 16 ribu USD. Udah sore ini akan berbincang-bincang dengan Nilam Cayu ya. Nanti tanyakan ke Kak Desi kenapa memakai nama Nilam Cayu ya. Beliau adalah penulis novel di platform digital. Iya, Nah, salah satu novel yang sangat sedang booming ya, terkenal. Mudah-mudahan nanti difilmkan. Amin, ya. Allah. Di Bocah Tengil, dinikahi Bocah Tengil. Kita akan mengupas tentang Kak Desinya, proses kreatif menulisnya, dan juga tentang si Bocah Tengil ya. Kenapa dipakai nama si Bocah Tengil ini? Iya, iya. Baik, pas posisi Kak Desi? Udah, alhamdulillah, sip. Sip, sudah ya? Baik, iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Desi, apa kabar? Alhamdulillah Bang. Gimana teman-teman semua? Abang juga sehat insya Allah ya. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Kak Desi Kirana Aza. Ini Azanya tidak Kirana Aza itu memang nama. Oh bukan Bang, itu binnya anak Zakaria. Oh begitu. Almarhum. Kirana Aza. Ya luar biasa. Dan nama penanya Nilam Cayu ya Kak Desi? Iya benar, diganti semenjak berhenti nulis novel fisik, pindah ke platform pakai nama baru Nilam Cayo karena kebetulan menang di tingkat provinsi lomba Bakaba dan referensinya itu Nilam Cayo, Nilam Cayo aja kayak gitu. Biasa. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Desi, kenapa tertarik memakai pena begitu? Kemarin waktu bahas nama pena ini dengan Pak Isa, suaminya Bunda Asma Nadia, untuk mudah diingat itu kalau bisa 2 nama saja gitu, dan itu harus menjual dan mudah diingat. Sementara Desi Kirana ini sudah banyak yang menggunakan dan mungkin itu pasaran kayak gitu. Nah, ya adalah pakai Nilam Cayo ini kan lambang dari Minangkabau sendiri. Nah, nilam ini kan artinya minyak yang wangi gitu kan, minyak wangi yang sangat bagus, dan cayo itu bercahaya, dan mudah-mudahan membawa cahaya untuk Minangkabau ke depannya, Sumatera Barat, dan tentu bagi kita penulis Minang khususnya kayak gitu Bang. Dahsyat ya, punya filosofi tersendiri nama Nilam Cayo ya. Iya. Oke, luar biasa Desi. Nah, kalau boleh tahu juga nih, sejak kapan Kak Desi mulai tertarik pada dunia fiksi? Kalau dunia fiksi, Nicip dari kecil, dari SD, mulai belajar membaca itu dari buku Petruk ya. Itu kan udah fiksi. Nah, berlanjut ke Wiro Sableng, kayak gitulah. Dan selanjutnya majalah-majalah Anida, Aneka, dan lain-lain sebagainya. Cuman mentoknya di Anida. Dan memang Michi tuh hobinya membaca bukan fiksi aja, non fiksi juga kayak gitu kan. Dan tertarik menulis apa tertarik membaca ini Bang? Bisa kedua-duanya, tertarik membaca dan menulis ya. Kalau tertarik membaca memang udah dari dulunya, cuman dari SMA pun Michi memang sering bikin-bikin puisi, bikin-bikin cerpen-cerpen untuk maksudnya kan anak sekolah itu ada titik jenuhnya ya, dan itu Michi biasanya nulis di buku belakangnya, di belakang buku itu kalau lagi jenuh nulis-nulis kayak gitu. Oke. Nah, menulis di platform digital, 10 tahun terakhir kan platform digital sedang booming ya. Sebelumnya kan 2 tahun Bang. 2 tahun Bang yang baru boomingnya. Iya, 2 tahun 3 tahun ya. Iya. Artinya dunia digital, literasi digital, terutama media sosial ya, internet itu kan sudah 20-an tahun terakhir ya. Iya, benar. Sejak tahun 2005 sudah mulai muncul. Nah, 2007 lah media. Iya, itu FB baru. Ya, baru 2010 bermunculan
website-website, kemudian 2005 ke atas platform-platform digital seperti Wattpad dan lain sebagainya ya. Kalau Kak Dici di KBM ya, itu sudah mulai booming. Nah, kenapa Kak Dici tertarik menulis di platform digital? Nah, sebelumnya nulis berbentuk buku cetak juga ya? Iya, benar. Sebenarnya bukan tertarik ya Bang, ditarik lebih tepatnya. Nah, kan awalnya Nici nulisnya di FB ya, di grup-grup FB, nanti kita posting 7-8 bab, terus diarahkan pembaca untuk beli buku fisik, kayak gitu kan. Nah, waktu itu KBM sedang nyari penulis, dan Nici langsung ditelepon sama Pak Isa, suaminya Bunda Asma Nadia. Desi Kirana ini tulisannya sering booming gitu, like sama view-nya itu lumayan bagus kayak gitu. Pokoknya apapun judul yang Nici posting di FB group KBM lama itu rame kayak gitu kan. Padahal judulnya kadang kayak Rinai itu kan, Rinai judul kecilnya, nanti di bawahnya ada Nici bikin hashtag perjuangan anak yang dilahirkan oleh suku berbeda kayak gitu. Nah, orang tertariknya di sana, terus openingnya. Jadi pas itu tuh kan di kampung Nici susah sinyal. Pak Isa langsung nelpon, mau nggak gabung ke KBMF? Berapa sih penghasilan kamu di buku fisik sampai kayak gitu kan? Ya gimana ya Pak, 300 kadang sebulan nggak kan kayak gitu. Coba deh gabung ke KBMF kayak gitu kan pembaca kamu banyak. Ya udahlah, coba. Buku pertama Nici bikin dengan nama Nilam Cahayu ini memang agak-agak membuat heboh dunia maya, susu virgin kayak gitu kan. Cuman Nici bukan ngangkat masalah pornografinya, bukan, cuman ngangkat di bidang fikih dan akidah. Kalau seandainya kita menggunakan susu kayak gini, akibatnya apa? Kayak gitu. Bagaimana kita melindungi remaja-remaja dari bahaya susu-susu yang syirik kayak gitu. Nici masukin ke sana, dan karena judulnya kontroversi, pembaca banyak yang menghujat dan membela kayak gitu. Akhirnya booming. Nah, itu aja awalnya sih Bang, ditarik bukan tertarik sebenarnya. Dan pun Vizo fiksi pertama di platform digital apa Kak Desi? Susu virgin, memang susu virgin. Susu virgin ya, susu virgin. Ceritanya tentang apa? Resumenya sedikit, ceritanya tentang apa? Tentang sirik. Itu tuh Nici ambilnya dari majalah Hidayah ya, inspirasinya tentang pengguna susuk yang dipasang di bagian kewanitaan perempuan, dan itu biasanya memang ada kayak gitu. Memang horor sih Bang, awalnya horor romantis. Ya, di Minang atau di daerah lain? Di daerah lain. Kan Nici ambilnya dari majalah Hidayah. Mungkin Allah, jalan Allahnya di sana kayak gitu kan. Ketemu majalah Hidayah, ada judul kayak gitu, Nici angkat jadi fiksi, diramu dengan beberapa fikih Islami sebenarnya kayak gitu Bang. Jadi menarik sih. Di situ Nici dapat plakat bronze kalau nggak salah, dengan penjualan sampai 10 jutaan. 10 jutaan, dahsyat ya. Oke. Nah, itu cerita pertama ya, fiksi pertama. Sekarang fiksi yang keberapa di platform digital Kak Desi? Kalau di KBM ada judul Nici 17 di sana ya Bang. Cuman yang memang booming itu Dinikahi Bocah Tengil, dan di KBM itu ngantar sampai plakat gold, yaitu 50 juta, penghasilan 50 juta. Nah, setelah itu sekitar 80 bab. Karena di waktu itu Vizo lagi nyari penulis juga, mereka narik penulis-penulis dari KBM dan platform lainnya. Nici di Pinang, maksudnya di Pinang dilamar kayak gitu kan. Dilamar itu non eksklusif awalnya, dengan menyerahkan naskah kita utuh ke mereka itu dibayar $460. Ya nggak banyak amat, cuma 8 juta gitu kan di akhir Desember. Karena di akhir Desember buku Nici ini diiklankan kemana-mana, mungkin karena memang openingnya bagus kayak gitu kan, dan judulnya agak menantangkan.
masa sih ada bocah yang menikahi orang lebih dewasa, tentu pernikahan mereka sulit untuk dijalani kayak gitu Bang. Diiklankan di game-game online. Bahkan Nici sampai dihujat pakai nama binatang di Twitter karena iklannya di mana-mana kayak gitu. Bahkan diplagiat pun iya. Ya, Amal juga melihat tuh banyak iklan-iklan dari platform digital itu tentang novel itu ya. Itu luar biasa itu promosi. Jadi emang dukungan platform atau kalau di ranah cetak dukungan penerbit mayor itu sangat penting untuk kesuksesan bisnis gitu. Iya. Nah, itu banyak sekali iklan tentang dinikahi bocah tangil itu melintas di gawai Bang juga. Iya, jadi setelah ini naik ya Bang kan view-nya langsung naik gitu, ratingnya langsung tinggi karena sudah diiklankan di Januari. Dihubungi sama editor langsung dari Cina karena kantor Vizo kan itu di Beijing. Pakai bahasa Inggris dan yang minim bahasa Inggris ini memang lumayan berat juga apa sih kayak gitu kan. Alhamdulillah masih bisa sedikit-sedikit, ternyata kita diajak kontrak eksklusif gitu. Dan eksklusif ini iya benar Bang. Eksklusif ini kita bisa nawar, kamu bayar saya berapa kayak gitu. Dalam 1000 kata kita dibayar sekian dolar. Terus nanti ada bonus kontingen namanya Bang. Bonus kontingen itu dari iklan-iklan yang ditayangkan di platform-platform kayak game-game online, kayak di YouTube yang lompati iklan itu kan Bang. Nah, kita dapat bonusnya ada yang dari naskah, maksudnya dari jumlah kata yang kita kirim kayak gitu kan. Nanti per bulannya dapat, kalau dia kan pakai rentang kata 50.000 sampai 90.000 itu dapatnya cuma $200. Lebih dari 100.000 kata itu dapatnya $250. Itu yang bonus bulanannya. Beda lagi dengan hitungan yang nego tadi berapa ribu kata, dan itu rahasia gitu. Setiap penulis orbitan Vizo memang nggak bisa, oh ini gaji saya per bulan nggak bisa gitu, cuman kita diam-diam aja, oh ini kayak gitu, jadi akhir bulan aja kita tahunya kayak gitu Bang. Luar biasa ya Ci. Selamat. Nah dari 17 cerita tadi ya, 17 judul ya di platform digital tuh Ci. Iya. Nah itu ada nggak 1-2 buku yang dipinang oleh penerbit mayor barangkali mau diterbitkan atau ada peluang untuk difilmkan dan lain sebagainya? Sebenarnya cerita-cerita di belakang sih ada ya Bang, cuman mungkin untuk sinetron religi ya, karena memang isinya masih totalitas di religi gitu kan, tentang pernikahan. Cuman kadang untuk menarik perhatian produser sama sutradara kan agak, kalau kita nggak punya backingan yang kuat, atau maksudnya kita bukan yang teratas di sebuah platform, itu agak sulit juga menembus pasar perfilman. Cuman sama-sama berdoa aja Bang, mudah-mudahan lewat kayak gitu kan, jadi bisa yang lainnya naik kayak gitu. Amin. Nah, ini soal waktu menulis Ci, gimana nih cara mengatur waktunya? Kan karena kalau menulis di platform digital itu kan butuh butuh ya waktu yang ekstra, kemudian kecepatan menulis, termasuk update tulisannya di sana. Iya. Gimana Ci bagi? Sebenarnya mungkin karena kebiasaan aja ya Bang. Orang sukses kan berawal dari kedisiplinan waktu kayak gitu aja. Cuman pertama awal-awal Nici memang agak susah juga ya membagi waktu. Maksudnya untuk posting di Vizo ini Nici harus ngejar jumlah kata lebih kurang 100.000 sebulannya. 100.000 itu dibagi 30 hari kan 3.000 sehari, setara 15 lembar per hari kayak gitu kan Bang. Dan sekarang alhamdulillah udah session 6 dan mungkin mau Nici tamatin naik lagi session 7-nya karena udah dikirim cover baru dari Vizo, itu langsung dari Vizo. Nanti tim Vizo yang posting di web. Nah, Nici biasanya gini, siap subuh menulis itu kan nggak harus di depan laptop apa di depan HP. Kita menulisnya sambil masak masih bisa, oh nanti alurnya gini. Dan sampai hari ini Nici belum pernah yang line story langsung, belum pernah karena kita dikejar deadline kayak gitu. Jadi nggak bisa Bang. Cuman kalau kita bikin konflik dari kayak gunung, datar, konflik, langsung penyelesaian kayak gitu. Tapi
konflik itu harus sesuai, harus nyambung dengan bab-bab awal dari session-session pertama kayak gimana, di mana nanti titik temunya, kayak air, sungainya kemana, sungainya boleh banyak tapi muaranya satu kayak gitu. Gitu trik menulis di Vizo kayak gitu sepengetahuan Nici. Jadi rating itu tetap gitu Bang. Selain itu triknya ya memang ramah sama pembaca gitu. Jadi kalau pembaca itu sesempat-sempatnya memang harus dibalas kayak gitu Bang. Oke, itu dibalas di platform itu atau di media sosial? Karena Ci juga sangat aktif di media sosial ya, terutama di Facebook kan seluruh. Iya, bukan di Facebook aja Bang. Lebih banyak kalau pembaca Vizo lebih banyak ke IG sekarang Bang. Ke WA. Ke IG. Iya, Nici kan punya grup WA pembaca sendiri tuh, fans khusus DBT. Nanti umpamanya Nici nggak bisa posting lebih dari 3 bab, nanti infonya di sana. Maaf ya Nici hari ini nggak bisa posting, ada kegiatan cuma 1 bab ya, sabar teman-teman sampai besok kayak gitu. Jadi mereka merasa diperhatiin, dan kadang-kadang Nici butuh referensi dari mereka loh Bang. Misal Nici nggak tahu Jawa Timur, dengan Surabaya pun Nici belum pernah ke sana kayak gitu. Dan sekarang Nici ngangkat tentang tema prostitusi online, rumah aborsi, jasa aborsi Bang, jasa aborsi itu kan sekarang udah merambah ke rumah, bukan hanya satu tempat aja. Bahkan sekarang Gang Doli sendiri udah diangkat lagi kan. Nici ambil isu konflik-konflik masyarakat kayak gitu. Jadi dan Nici pun punya teman itu referensinya real story di rumah sakit. Nanti kalau ini efeknya kayak gini, penyakit yang ditimbulkan ini kayak gini. Nici kan gabung dari tokohnya, ada yang sastra, ada yang YouTuber, ada dokter, ada polisi khusus, dan juga ada anggota dewan legislatif dan sebagainya. Pokoknya di dalam itu Nici ramu semua kayak gitu Bang. Itu latarnya di mana itu Ci? Sekarang Nici gabung Bang. Ya, dia kan yang jadi, yang teman-teman pembaca pengen lihat banget kan, kampung edukasi itu di mana sih Nici kayak gitu. Nici kan bikinnya daerahnya tersembunyi, ada air terjunnya, ada rumah-rumah panggungnya, dan itu Nici sebenarnya ngambilnya di Padang Panjang sih Bang, di Lembah Anai ke atas gitu kan. Cuman kalau seandainya kita ambil itu kan nggak mungkin, marah nanti Pemkot Padang Panjang, kan pengennya kayak gitu Nici bikinnya kayak gitu Bang. Dan sekarang jadi settingnya 2 tempat, Sembungan yang di Dieng Bang, Sembungan Dieng itu Nici angkat sejarahnya juga, sama Batu Ratapan Angin Surabaya. Sekarang sedang nembak Lombok sih, Rinjani sebenarnya. Di situ situs sejarah Islam Sunan Prapen yang Nici angkat. Luar biasa sih. Oke, terkait dengan cerita Ci dinikahi bocah tengil ya. Nah, ini secara judul ini kan mengundang penasaran ya. Kenapa Ci memilih judul dinikahi bocah tengil gitu? Agak lucu juga judulnya, dinikahi bocah tengil gitu. Apanya yang tengil? Dia sebenarnya Nici kayaknya yang tengil deh Bang, kayak gitu. Pokoknya tengil itu kan lucu, nir akhlak atau gimana, pokoknya lucu-lucu, gemesin, nakal-nakal gimana kayak gitu kan. Sebenarnya wataknya watak Nici banget kayak gitu, liar-liar kayak gimana gitu kan. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa bisa datang ide kayak gitu. Karena memang banyak pernikahan sekarang ada yang suaminya di bawah umur istrinya. Maksudnya perbedaan usia antara istri dan suami sekarang kan banyak yang laki-lakinya lebih kecil daripada yang dewasa. Nah, Nici pengen garap, maksudnya Nici pengen ngasih tahu ke pembaca, pernikahan itu bukan tentang usia kayak gitu. Kedewasaan seseorang itu bukan mengenai usianya saja gitu, tapi kedewasaan itu sikap gitu, karakter kayak gitu. Dan karakter anak itu terbentuk, karakter seseorang itu terbentuk dari mereka kecil loh Bang. Nggak bisa mereka, maksudnya Nici udah gede kayak gini, karakter Nici langsung kemayu, alim, cool, nggak bisa, karena Nici udah dididik jadi karakter laki-laki kayak gitu. Maksudnya survival Nici itu lebih tinggi daripada manut kayak gitu. Jadi memang karakter seseorang itu terbentuk oleh keluarga Bang, intinya keluarga.
Dan ketika pernikahan itu kita jalankan dengan niat ini kan tujuannya akhirat loh gitu. Meskipun dia kecil, suaminya kecil, istrinya dewasa, mau tua, wajah istrinya, kalau niatnya ibadah nggak bakal ada masalah lagi. Pegangannya agama kayak gitu, iman kayak gitu. Tujuan awal menikah itu kan perjanjian ke Allahnya kayak gimana. Jadi Aryo pernah bilang, Mbak, aku kalau menikah cuma sekali seumur hidup, dan di keluarga aku nggak ada pernikahan 1, 2, 3 dan berikutnya. Kenapa? Karena ayah mencintai ibu untuk melanjutkan cintanya ke surga kayak gitu, Bang. Itu sebenarnya. Ada pesan moralnya juga ya, Ci? Bener. Nah, ini sudah selesai nggak ceritanya? Berapa bab? Oh, yang bab 6 baru naik sih kemarin, baru berapa bab? Yang bab 5 akhir Desember kemarin Nici tamatkan, itu naik session baru, dan sekarang alhamdulillah masih banyak sih pembacanya, dan itu kalau seandainya udah nggak banyak berarti kan editor nyuruh tamatin gitu. Tapi alhamdulillah masih dikirim cover baru untuk di 2023. Bahkan Bang yang bikin maksudnya terharu, banyak pembaca non-muslim yang katanya belajar dari kisah ini kayak gitu. Ini memang totalitas dalam, maksudnya totalitasnya memang dalam religinya itu memang masih itu, nggak pernah keluar dari jalur kayak gitu, Bang. Meskipun nanti ada sedikit cerita, maksudnya mohon maaf, cerita dewasanya ada, cuman bukan cerita dewasa secara vulgar, cuman kita kan di Minang diajar kiasan kayak gitu kan, Bang. Nah, bahasanya itu santun kayak gitu. Oke. Nah, Ci, tadi Abang tertarik dengan bagaimana Ci membangun komunitas pembaca ya di grup WA. Nah, jadi pembaca-pembaca itu dikumpulkan di satu grup WA gitu, Ci ya? Iya, benar, Bang. Dan mereka nanti apa saja yang menarik teman-temannya. Iya, artinya pembaca akan merespon cerita Ci selanjutnya, sehingga Ci punya ide untuk meneruskan cerita itu ya. Itu kiat yang keren juga tuh, Abang kira. Iya, sebenarnya teman-teman tuh kayak gini loh, Bang. Mereka di dalam grup itu random. Bukan hanya membahas DBT, bahkan kadang mereka membahas kehidupan rumah tangga mereka sendiri kayak gitu kan. Ini ceritanya kok nyangkut ya sama kami kayak gitu. Nah, nanti mereka itu bakal komen, aku gini. Nah, Nici biasanya ngambilnya di sana loh, Bang. Kadang kala Nici bakal tanya, nah, awas ya nanti ini komen kamu Nici masukin ke cerita kayak gitu, Bang. Dan memang banyaknya Nici ngambil inspirasi untuk bab berikutnya itu dari komentar pembaca, itu satu. Yang kedua, apa yang Nici lihat di sekitar Nici, misalnya ada yang bisa Nici masukin ke sebuah bab berikutnya, itu bakal Nici ambil di luar kehaluan yang hakiki ya, Bang. Kan nulis fiksi kan kehaluan yang hakiki maksudnya kayak gitu. Nah, ya kayak gitu tadi, Nici bakal bikin, teman-teman mau nggak masuk ke grup WA khusus rumah besar DBT kayak gitu. Mau dong nih kayak gitu. Nanti Nici bagi linknya ke DM IG atau ke Messenger, ataupun ada yang nanti bagiin sendiri. Ini temen aku mau gabung, boleh nggak kayak gitu. Teman-teman di DBT ramah-ramah semua, Bang. Alhamdulillah sampai hari ini belum ketemu yang komentar bahasa sarkas, maksudnya belum ada ketemu yang barbar. Paling alhamdulillah cerita ini bagus, belum ada yang ketemu kamu apa nih, tulisan apa nih, belum ada ketemu yang bahasa binatang kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, ya alhamdulillah. Itu kan di komunitas grup WA Nici ya. Tapi kalau di komen medsos atau di komen platformnya bagaimana sih? Ada yang barbar kah? Belum bang, belum ada. Itu tadi yang maksud Nici, belum ada ketemu sampai hari ini komentar yang barbar, entah karena Nici nanggapinnya santai aja, atau maksudnya ya makasih ya gitu, kritiknya membangun, nanti Nici coba lagi. Dan bahkan sebenarnya kritik yang barbar itu lebih memacu kita, di mana ya kurangnya tulisan kita kayak gitu, Bang, sebenarnya.
Oke, nah ini untuk penulis-penulis pemula juga, Ci. Apa yang bisa Ci bagikan ke teman-teman ya yang pemula, tips agar sukses menulis di platform digital? Branding dulu Bang, branding diri kita sebagai seorang penulis. Karena nggak bisa untuk instan kayak gitu, maksudnya ada yang hoki, ada yang sebenarnya yang hoki itu kan sebentar tayang nanti jatuh lagi kayak gitu kan. Mending kita mulai dari titik nol, kayak kita beli bensin nih Bang, dari titik nol ya kayak gitu. Jadi kita rasain prosesnya gimana. Di branding dulu, Nici kan dari 2018 itu udah membranding diri. Ini loh karakter tulisan aku, bertema moralitas kayak gitu Bang. Kan banyak Nici cerita-cerita kayak tangis di sahur pertama, anak pemakan sendal jepit, pencuri sendal jepit yang di musola, Nici bilang anak pemakan sendal kayak gitu kan, dengan sepotong tahu untuk ayah kayak gitu, figura untuk mama. Bahkan pernah Nici nulis dia bukan anakmu, itu tentang anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus, atau maksudnya satu wajah 1000 nama kayak gitu kan. Dan itulah dari sanalah berawalnya branding. Oh, kalau Nici ini tulisannya pasti ada unsur moralitas sama akidah. Jadi orang kalau udah tahu karakter tulisan kita, mereka udah bakalan nyari, karena kan setiap tulisan pasti memiliki pembaca dengan karakter yang sama kayak gitu, pengetahuan Nici sih Bang. Benar-benar luar biasa, Ci. Oke, ini kita sudah di penghujung bincang-bincangnya, Ci, karena 30 menit. Jam aja ya Bang. Nggak kerasa. Buka-bukaan ya, Ci, artinya untuk motivasi aja gitu. Aduh. Untuk motivasi saja. Selama nulis di platform digital ini, pendapatan Ci kira-kira kalau boleh tahu ya. Hai, yang gawat nih Bang. Ini gawat nih. Teman-teman di berlomba-lomba nulis di platform digital yang belum ya kan. Nah, Abang sebenarnya sudah mulai juga dulu, tapi nggak betah ya. Nggak betah. Sebenarnya dua loh Bang, dua loh. Ada untuk pertama memang untuk memotivasi teman-teman penulis. Yang kedua memotivasi plagiat untuk menulis dengan mencuri karya orang lain biar dapat uang kan kayak gitu. Dan alhamdulillah bocorannya sih selama 10 bulan nulis di Vizo itu sekitar 16 ribuan lah Bang. Baru 16 ribuan apa ini? 16.000 USD. $16.000 dikali 14.500 ya rupiah. Silakan ambil kalkulator teman-teman ya, $16.000 dikasih, nanti saya hitung juga. Rata-rata kalau rata-rata sekitar 1.200-1.300an lah sebulannya. Luar biasa Ci. Dahsyat. Nah ini juga ya di ujung sebagai pengingat juga ke teman-teman lainnya untuk ya berjujur-jujur dalam berkarya, tidak plagiat. Nah bagaimana Ci menyikapi soal plagiasi ini? Karena Bang melihat juga itu komen-komen Ci yang ada yang memplagiasi karya Ci ya? Iya. Miris sih Bang ya. Cuman karena sekarang banyak diplagiat di YouTube, bahkan di koran-koran online, website online memang banyak yang ngambil naskah Ci ya. Bahkan untuk iklan pun di TikTok terkadang orang pakai itu untuk FYP masing-masing. Nici gini aja Bang, orang bakal mencari penulis aslinya karena nggak bakal sama dengan penulis yang nyuri naskah kita kayak gitu. Meskipun idenya sama, judulnya sama, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan itu berbeda dengan orang lain kayak gitu. Jadi orang bakal milih rendang buatan tangan mana yang enak di lidah, rendang yang memang dimulai dengan tetes keringat sendiri, dengan bahan-bahan alami yang dikuasainya, apa yang diambil di tengah jalan kayak gitu aja sih Bang. Kalau ngurus plagiat kapan nulisnya Bang, udah nggak nyampe sebulan kayak gitu. Kita ngejar target sebulan sekian kata kayak gitu. Nggak pernah merespon, apa artinya mengirimin pesan mereka, mengingatkan mereka untuk tidak plagiat gitu, menegur gitu, pernah? Pernah men-take down langsung di YouTube pernah. Bahkan udah banyak ya channel YouTube yang tumbang karena di take down. Bahkan kemarin mohon maaf itu koran online kita ya Bang, Halo Nusa sendiri, dan mereka janji mau ketemu
ketemu sama Nici, mau ketemu silaturahmi, karena masa penulis Minang diambil oleh orang Minang kan nggak banget kayak gitu kan. Udah telepon, udah WA, ya nih besok kami menemui Uni ke Sumpur Kudus gitu. Dan sampai hari ini sudah setahun berjalan, alhamdulillah belum nyampe ke rumah merekanya. Ya udahlah, mungkin Nici nganggap mereka hilaf kayak gitu. Dan pun Nici berharap ke teman-teman penulis yang mungkin baru melangkah, jangan sampai ATM itu kan amati, tiru, dan modifikasi. Jangan, karena ide itu yang paling dicari adalah ide yang natural, maksudnya ide baru. Kalau Nici kan dulu di 2019 itu dinikahi bocah tengil ini memang ide murni Bang, belum ada yang ngambil tema serupa. Cuman setelah naskah DBT ini booming, itu banyak yang ngambil tema yang sama, dinikahi murid lah, dinikahi inilah, pokoknya dengan tokohnya laki-lakinya yang kecil, perempuannya dewasa, ambilnya kayak gitu juga. Cuman insya Allah berpegang aja kepada keyakinan kita, rezeki nggak bakalan tertukar. Kalau kita dizolimi orang, Allah bakal ganti dengan jauh lebih besar, kayak gitu aja sih Bang. Jadi nggak ada beban. Iya, tidak ada beban ya. Demi hakikat penulis-penulis yang berjiwa besar ya. Nici berjiwa besar untuk karya Nici ya. Dan biasanya itu akan menambah ya booming karya itu sendiri ya. Karena pelaku-pelaku orang yang oknum tadi itu ya gitu. Iya. Oke Ci, 30 menit sudah berakhir. Closing Ci untuk topik ini kira-kira apa teman-teman? Terima kasih. Menulislah dengan hati, karena memang apa yang ada dari yang disampaikan oleh hati itu akan membawa getaran yang tak terlihat ke hati yang membaca, kayak gitu Bang. Karena Allah menciptakan sebuah rasa, sebuah ikatan tali yang nggak akan kelihatan, tapi itu nyata adanya. Karena silaturahmi kita di dunia nyata kayak Nici sama Bang Subhan, nggak baru sekali ketemu, tapi kan ikatannya kuat kayak gitu. Jadi Allah itu memiliki hal-hal yang kita nggak nyangka kayak gitu Bang. Ya, luar biasa ya closingnya. Menulislah dari hati. Karena memang biasanya menulis dari hati akan menyentuh banyak hati sih. Iya. Luar biasa sih. Oke, terima kasih Nici waktunya di tengah-tengah kesibukan menulis di platform digital, tapi masih sempat ngobrol di ruang ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Iya, terima kasih. Seandainya pengen tanya-tanya trik tadi ya boleh DM Nici aja sih Bang. Cuman ya mohon maaf nanti kadang dibalasnya dikirim sekarang, balasnya kadang besok kayak gitu. Tapi insya Allah siapapun yang ngirim pesan ke Nici, insya Allah dibalas kok. Pasti dibalas ya, luar biasa. Soalnya tadi Abang cepat banget dibalas ya. Oke Bang, siap. Terima kasih Kak Nici. Iya, dan teman-teman semua. Terima kasih juga Bang udah dikasih panggung. Assalamualaikum, salam literasi. Salam literasi.